Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akuntansi, saya Riza. Saya Zikwan. Saya Sherin. Kami akan mempresentasikan perusahaan dagang berkah yang telah diberikan oleh Bu Yuli. Oke, langsung saja. Untuk ketidaknyamanannya karena suasana di luar lagi hujan, jadi kalau ada kata-kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Untuk yang pertama, untuk tanggal 1, Pak Dudi sebagai pemilik perusahaan menginvestasikan 100 juta sebagai modal pertama tokonya, kwitansi nomor 002 dan barang dagang senilai 500.000. Oke, di sini kita pada tanggal 1 memasukkan 100 juta itu pada kas, karena kan Pak Dudi itu menginvestasikan sebesar 100 juta. Berarti kita memiliki menginvestasi itu berarti kita dana kita bertambah kan, 100 juta kita simpan kita taruh di debit 100 juta. Lalu persediaan barang dagang awal, kan di sini kan juga tertera barang dagang senilai 500.000. Nah, barang dagang awal masuk ke debit juga 500.000. Lalu di keterangan selanjutnya kita tulis akun modal. Nah, akun modal ini jumlah dari kas dan persediaan barang dagang yang sebelumnya telah dicantumkan. Untuk di modal kita simpannya di kredit sebesar 100.500.000. Untuk yang tanggal 2, dibeli barang dagang secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dari PT Husein Jakarta seharga 10 juta dengan FOB shipping point 200.000. Jadi pada tanggal 2 Juni PT Husein Jakarta melakukan pembelian secara kredit. Pembelian kan berarti barang yang kita dapatkan kan bertambah kan, berarti masuknya ke debit pembeliannya. Lalu untuk yang shipping point-nya itu kan berarti shipping point itu barang yang ditanggung oleh kita sebagai pedagang kan, itu masuknya ke masuknya biaya angkut, itu masuknya ke biaya angkut di debit, biaya angkut pembelian sebesar 200.000 dimasukkan ke bagian kas di kredit 200.000. Oh, ternyata di tanggal 2 ada pembayaran lagi sewa toko untuk tempat usahanya selama 1 tahun sebesar 1.800.000. 1.800.000. Beban sewa di debit bagian serba-serbi, perkiraan beban sewa 1.800.000 lalu dimasukkan kepada kas 1.800.000. Oke, untuk nomor 3 silahkan, siapa yang mau menjelaskan? Oke. Nomor 3, tanggal 3 maksud tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 3 itu tanggal 3. Yang bagian zona-zona ini gue dulu kali ya. Ntar bagian buku besar yang disebut sama Sherin aja. Jadi untuk tanggal 3 sendiri dijual barang dagang secara tunai kepada Tuan Mugiono seharga 5 juta dengan franko gudang pembeli dari JNE Truk 660.000 dengan nota kontan nomor 003. Jadi di sini pada tanggal 3 Juni Pak Mugiono itu membeli
menjual barang dagangnya secara tunai. Menjual. Berarti kalau menjual kan berarti kita dapat duit kan 500 juta karena ada yang membeli pada kita seharga 5 juta. Jadi kita taruhnya di kas kan karena kita mendapatkan duit sebesar 5 juta. Lalu itu termasuk ke bagian penjualan. Di kredit 5 juta juga. Lalu dan habis itu ada dengan Fangko gudang pembeli dari JNE Truk 60.000. JNE Truk tuh masuknya ke JNE Truk kita cari. JNE Truk. Nah, tanggal 3 JNE Truk masuknya itu ke debit beban angkut penjualan sejumlah 60.000. Lalu kita tulis pada bagian kas di kredit 60.000. Lalu tanggal 4 masih ada transaksi lagi dijual barang dagang. Tadi tanggal 3 ya. Oke, tanggal 3. Tanggal 3 sudah selesai transaksinya, sekarang tanggal 4. Dibeli dengan tunai barang dagangan 4 juta dari PT Uranium dengan Fangko gudang pembeli dengan nota kontan 451. Tanggal 4 PT Uranium. Oke. Dibeli dengan tunai barang dagang, dibeli dengan tunai. Dibeli dengan tunai berarti dibeli dengan tunai itu masuknya kepada pembelian di bagian debit. Lalu di tanggal 4 pada bagian debit sebesar 4 juta. Lalu kita tulis di bagian kredit kas 4 juta karena dibeli dengan pembelian sebesar 4 juta. Kita membeli sebesar 4 juta berarti kita mengeluarkan kas juga sebesar 4 juta dikeluarkan di kas di kredit di kas bagian kredit. Lalu di tanggal 4 juga ada transaksi dijual barang dagang kepada Bu Huges sebesar 7 juta dengan syarat IOM atau end of money dengan faktur 001 dijual. Bu Huges dengan end of money. Jadi itu masuknya ke piutang dagang atau penjualan sebesar 7 juta. Untuk tanggal 6 diterima pelunasan piutang dari Tuan Gurun sebesar 6 juta dikurangi potongan 2%. Nomor faktur dengan kwitansi 003. Tanggal 6 sedang Oke, kalau nggak salah waktu itu tanggal 6 tuh yang Tuan Gurun kata Bu Yuli itu ditiadakan. Jadi transaksi di sini makanya tidak ada untuk yang Tuan Gurun pada tanggal 6. Setelah itu ada transaksi lain dibeli barang dagang 5.500.000 dan perlengkapan toko 1 juta secara tunai dari toko baru. Nah, itu terdapat pada jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 6, toko baru itu membeli barang dagangan 5.500.000. Melakukan pembelian, kita simpan di debit. Lalu kita juga pada tanggal 6 membeli perlengkapan toko sebesar 1 juta secara tunai. Kita simpan di bagian debit perlengkapan toko 1 juta. Berarti kita mengeluarkan kas sebanyak 6.500.000 dijumlahkan dari pembelian dan
perlengkapan toko karena kita membelinya secara tunai. Jadi kita mengeluarkan kas sebanyak 6.500.000. Lalu ada transaksi lagi di tanggal 6, dibeli perlengkapan toko dan peralatan toko dari UD Kutilang masing-masing seharga 1.200.000 dan 3 juta dengan nomor faktur 551. Pada tanggal 6 itu UD Kutilang. UD Kutilang terdapat di jurnal pembelian. Membeli perlengkapan toko dan peralatan toko. Kalau perlengkapan sebesar 1.200.000 dan peralatan sebesar 3 juta. Kita simpan di debit di debit di perkiraan perlengkapan toko dan peralatan toko sebesar 1.200.000 dan 3 juta. Lalu ditulis lagi di bagian kredit utang dagang dengan jumlah sama 1.200.000 dan 3 juta. Pada tanggal 9 dibayar utang atas pembelian tanggal 2 Juni. Oke, dibayar utang tanggal 2 Juni. Dibayar utang ya. Sama ini. Tanggal 9 mana tanggal 9? Tanggal 9. Nah, tanggal 9. Pak PT Hussein dibayar utang atas pembelian tanggal 2. Kan tadi tanggal 2 Pak Hussein membeli namun membelinya secara kredit kan, jadi kita harus melunasi. Nah, di tanggal 9 ini dibayar utang atas pembelian tanggal 2 Juni. PT Hussein Jakarta kan melakukan utang pada tanggal 2 Juni, dilunasi pada tanggal 9. Nah, PT Hussein Jakarta melunasi utang sebesar 10 juta. Kalau utang berkurang itu berada di sebelah debit, makanya ditulis utang di bagian debit. Lalu karena PT Hussein Jakarta melunasi kan pada tanggal 2 kan ada syarat pembayaran kan 2/10 N/30. Jadi PT Hussein Jakarta melunasi hutangnya sebelum tanggal yang sudah ditetapkan, jadi mendapatkan potongan sebesar 2%. Jadi potongan pembeliannya sebesar 200.000. 200.000 itu dari mana? Jadi 2% dikali 10 juta itu kan 200.000. Ditaruh di bagian potongan pembelian, lalu 200.000 dikurang 10.000, 200.000 dikurang 10 juta, dimasukkan ke bagian kas sebesar 9.800.000. Pada tanggal sekarang transaksi tanggal 10. Tanggal 10 dibeli barang dagangan dari Pak Fakir parkir sebesar 8 juta dengan syarat pembayaran 3/15 N/45 dengan nomor faktur 222. Tanggal 10 Pak Fakir. Bukan. Tanggal 10 ya sekarang ya. Oh ya ini. Tanggal 10 terdapat Pak jurnal pembelian. Pak Fakir melakukan dibeli barang dagangannya sebesar 8 juta dengan syarat pembayaran 3/15 N/45. Melakukan pembelian sebesar 8 juta, berada di posisinya di debit. Lalu dengan syarat pembayaran. Kalau dengan syarat pembayaran kan berarti dia tidak membayar hari itu kan, berarti kan. Jadi ditulisnya utang dagang sebesar 8 juta juga karena dia akan melunasi di syarat pembayaran yang telah ditentukan 3/15 dan N/45. Dia akan melunasi di rentan waktu yang sudah diberikan.
Di tanggal 10 juga ada transaksi lainnya diterima 1 juta dari PT Faru atas penyewaan sebagian lahan teras toko dengan kwitansi 004. Tanggal 4 tanggal 10 diterima tidak. Nah, ini dia. 10 Juni ada di jurnal penerimaan kas kwitansi 004 PT Faru itu diterima 1 juta. Diterima itu berarti harta kita bertambah. Kalau harta bertambah itu ada sebelah debit. Kita masukkan dalam kas karena harta kita bertambah 1 juta. Kita masukkan ke bagian kas debit. Lalu atas penyewaan atas penyewaan sebagian lahan teras toko, kan kita kan tadinya menyewakan, terus kita sudah membayar. Sebentar. Diterima pembayaran. Berarti kita yang dibayar oleh orang yang menyewakan, kita mendapatkan kas sebesar 1 juta, lalu pendapatan sewanya 1 juta ada di kredit. Terus pada tanggal 10 Pak Dudi mengambil uang untuk biaya kursus bahasa Inggris anaknya sebesar 2 juta. Pak Dudi, nih tanggal 10 berada di zona pengeluaran kas. Pak Dudi mengambil biaya kursus bahasa Inggris anaknya. Itu masuknya ke serba-serbi, itu privé karena mengambil uang untuk kursus anaknya sebesar 2 juta, kita taruh di bagian debit. Lalu kita tulis lagi di kredit bagian kas karena harta kita berkurang karena kita melakukan pengambilan secara pribadi sebanyak 2 juta. Tanggal 10 ada, oke sudah selesai tanggal 10. Sekarang tanggal 14 dibayar gaji karyawan sebesar 700.000. Beban gaji berada di zona pengeluaran kas juga. Beban gaji sebesar 700.000 kita simpan di beban gaji di debit 700.000. Beban gaji kan karena kita membayar, kalau beban bertambah itu ada sebelah debit, lalu kita mengeluarkan 700.000, berarti harta kita berkurang, kas kita berkurang, kita tulis 700.000 di bagian kas. Tanggal 15 Juni jual barang dagang secara tunai Tuan Arman seharga 3.500.000 dijual. Tanggal bukan 15 berada di tanggal Tuan Arman dijual barang dagang secara tunai, dijual berarti Tuan Arman menjual barang sebesar 3.500.000 secara tunai. Menjual barang, kalau menjual barang berarti ada yang membeli kepada Tuan Arman sebesar 3.500.000, masuk kepada harta kita bertambah sebesar 3.500.000, kita simpan di kas bagian debit. Lalu dimasukkan 3.500.000 ke bagian penjualan juga di bagian kredit, karena kita melakukan penjualan kan harta kita bertambah, harta kita bertambah karena kita mendapatkan duit kan, karena di sini dijual secara tunai kepada Tuan Arman, dijual barang dagang secara tunai kepada Tuan Arman, dijual barang dagang secara tunai, dijual barang dagang.
Dijual barang kan kalau misalkan berarti dijual barang dagang aman kas. Kalau kas berarti hartanya bertambah sebesar 3.500.000. Lalu di bagian penjualan berkurang sebesar 3.500.000 di bagian kredit. Lalu pada tanggal 6, masih 15 dikirim kembali sebagian barang dagangan yang rusak pada Pak Fakir dengan nota debit dengan 001. Oke, sekarang di tanggal 15. Oke, mengembalikan. Oh, berarti zona umum tadi. Oh, benar. Itu tanggal 15 Juni dikirim kembali sebagian barang dagang yang rusak 500.000 kepada Pak Fakir nomor 001. Benar tidak ya di sini di jurnal umum? Kita cek dulu. Oke, benar. Masuknya ke utang dagang 500.000 dan retur pembelian di bagian kredit sebesar 500.000 juga. Kalau berarti utangnya, kalau utang di debit itu utangnya berkurang, retur pembeliannya bertambah sebesar 500.000 karena dia mengembalikan sebesar 500.000 kepada Pak Fakir. Terus tanggal 16, Wan, tolong dibacain, Wan. Tanggal 16 ya, Wan. Yang tanggal 15 dijual 16, barang Wan. dengan 16 syarat sekarang. apa? Tanggal 16. 16, sorry. Sorry. Diberi kendaraan untuk angkutan perusahaan sebesar 50 juta secara kredit dari PT Cahaya. Oke. Tanggal 16 berarti sekarang. 16. Melakukan pembelian kendaraan secara kredit oleh PT Cahaya dengan nomor faktur 787. Di bagian kredit kendaraan itu kendaraan berada di debit, kendaraan kita pertama karena kita membeli sebesar 50 juta, dan di utang dagang kita melakukan, kenapa ada utang, karena di sini PT Cahaya melakukan pembelian kendaraan secara kredit. Jadi kita tulis 50 juta di bagian kredit di utang dagang, di akun utang dagang 50 juta. Terus tanggal 17 Syawal. Dijual barang dagangan secara kredit pada Tuan Widayat Tuan Widayat sebesar 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur 002. Tanggal 19 berarti sekarang ya? Ya. Tanggal 17, Ding. Mohon maaf. 17. Tanggal 17. Nah, Tuan Widayat itu dijual dagangan secara kredit dengan syarat 3 juta. Tuan Widayat dijual barang dagangan secara kredit dengan syarat 20/30. Ada di jurnal penjualan. Itu kita masukkan ke bagian piutang dagang atau penjualan sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal, sekarang kita transaksi tanggal 19. Tanggal 19, Wan. Diterima kembali barang dagangan sebesar 1 juta dari Tuan Arman kwitansi nomor 045. Oke, tanggal 19 ya. 19.
Ya, nah, tanggal 19 pada jurnal pengeluaran kas diterima kembali barang dagangan 1 juta dari Tuan Arman. Tuan Arman melakukan pengembalian. Itu masuknya ke retur penjualan. Retur penjualan sebesar 1 juta, kita tulis di bagian 11B, retur penjualan 1 juta di bagian debit, lalu menuliskan kas 1 juta di kas di bagian kredit 1 juta karena kita melakukan pengembalian, jadi mengeluarkan duit untuk mengembalikan barang tersebut, jadi kasnya berkurang sebesar 1 juta juga. Oke, sekarang tanggal 20. Diterima pembayaran dari Tuan Widayat. Tanggal 20. Tanggal 20. Diterima pembayaran. Jurnal penerimaan kas. Tuan Widayat. Kasnya bertambah 2.940 karena dia melunasi, dia menerima pembayaran pada tanggal berapa dia melakukan Tuan Widayat? Pada tanggal 17 dia melakukan penjualan secara kredit sebesar 3 juta dengan syarat 20/30, sama seperti yang sebelumnya, 3 juta dikurang di 3 juta 2% dikali 3 juta 60 juta di potongan penjualan, lalu 3 juta dikurang 60 juta sebesar 2.940. Jadi kas yang diterima Tuan Widayat hanya 2.940 karena ada potongan penjualan. Lalu piutangnya 3 juta, ya, transaksi di tanggal 20 masih ada. Diterima kembali sebagian barang dari Purwanto senilai 800.000 karena cacat. Oke. Kita tanggal 20. 20. Itu masuknya ke retur penjualan 800.000 dan piutang dagang sebesar 800.000 di kredit. Oke, tanggal 20 sudah, tanggal 20 tinggal sisa tanggal 23, 25 dan 30. Untuk tanggal 23, 25 dan 30 karena ini di Zoom kita stop dulu recordnya karena ini bukan yang berbayar jadi akan terputus. Kita sambung lagi di Zoom selanjutnya. Terima kasih.